Selamat datang di Wisata Maya Plantation Life. Studi ini kami langsungkan di Kecamatan Tanjung, Sango, Kalimantan Barat. Pembukaan perkebunan pada tahun 1910 di Kalimantan Barat merupakan ekspansi bisnis perkebunan kolonial yang berpusat di Jawa dan Sumatera Timur. Salah satu kebun yang dibuka di Kalimantan Barat ada di distrik Tanjung di dataran Sungai Besar Kapuas yang terentang hampir 1000 km dari pantai di Pontianak hingga di kaki pegunungan di Kapuas Hulu. Tanjung terletak sekitar 160 km menyusuri Kapuas dari ibu kota provinsi. Modal perkebunan yang dipakai untuk membangun kebun-kebun di Kalimantan Barat diperoleh dari pusat kapital dunia di Amsterdam dan di London. Tenaga kerja yang diperlukan untuk melaksanakan kerja perkebunan diambil dari wilayah-wilayah koloni yang padat penduduk, khususnya di Jawa. Dari kampung-kampung mereka di Jawa, mereka dibawa ke Semarang, dan kemudian dari Semarang mereka naik perahu ke Pontianak, dan dari Pontianak terus menuju hulu sungai ke Tanjung dan Tangkos dengan perahu-perahu sungai. Perkebunan kolonial yang dibuka di Tanjung seluas 12.000 hektar hanyalah noktah kecil di tengah keluasan Kalimantan saat itu. Sistem pertanian modern kapitalis ini hadir dan ditopang oleh lingkungan lokal. Dalam kondisi krisis, pengusaha kebun bersandar pada sumber daya lokal. Mereka mengambil pinjaman modal dari para pemilik kapital Cina di kota-kota Kalimantan. Mereka menyakap sumber pangan lokal, dan kuli-kuli kebun dari Jawa mengadopsi teknik berladang dan membaur dengan kehidupan masyarakat sekitar. Sebaliknya, karet yang diintroduksi oleh perkebunan juga diadopsi oleh petani kecil yang tinggal di sekitar wilayah perkebunan. Dan karet tersebut tumbuh menjadi pertanian karet rakyat yang menimbulkan kontroversi ekonomi saat krisis tahun 1930-an terjadi. Para petani mengembangkan sistem pertanian dan perdagangan karet mereka sendiri yang berbasis patron klien di dusun yang tersebar mengikuti aliran sungai. Sama halnya dengan para petani lokal, usaha perkebunan kolonial juga mengalami hambatan berupa keterbatasan tenaga kerja. Hingga tahun 1940, dari 12.000 hektar tanah konsesi perkebunan, hanya sekitar 600 hektar yang bisa ditanami karet. Setelah nasionalisasi perkebunan tahun 1958, kebun karet kolonial diambil alih oleh perusahaan milik tentara dan nyaris bangkrut karena semua aset dijarah oleh para pengurusnya sendiri. Mesin pengolah karet, mesin pembangkit tenaga listrik, kabel listrik, bangunan semua habis dijarah. Tinggal satu rumah yang tersisa. Tahun 1980, aset perusahaan perkebunan NV Agris yang sudah sakaratul maut ini diambil alih oleh perkebunan negara yang mendapatkan konsesi seluas 15.000 hektar. Tanah seluas ini didapat dengan mendaku kebun petani sebagai tanah negara menurut Undang-Undang Agraria. Sejak saat itu dimulailah era sawit di Kalimantan Barat yang diawali dengan persoalan-persoalan. Petani yang kebunnya diambil alih diberi ganti rugi tanam tumbuh sebesar Rp50.000 per hektar yang disertai janji bahwa kebun akan dipakai perusahaan hanya untuk satu musim HGU saja selama 35 tahun. Rencana semula kebun sawit milik perkebunan negara ini akan ditangani oleh 20.000 pekerja dari Jawa dan Sumatera, menyisakan sedikit lapangan kerja untuk masyarakat setempat. Hanya karena para tetua masyarakat ngotot menolak, rencana tersebut tidak dijalankan. Namun tetap saja, pekerja utama perkebunan adalah pendatang, sementara masyarakat setempat yang diambil lahannya hanya berdiri di pinggiran sebagai penonton, menjadi hantu di kampung sendiri.
10 tahun setelah perusahaan negara, pengusaha sawit swasta menyusul datang untuk membuka kebun. Dalam 3 dekade, pada tahun 2000, sekitar 50 ribuan hektar dari 149 ribu hektar wilayah distrik Tanjung sudah diblok sebagai area konsesi perkebunan sawit. Wilayah perkebunan di distrik Tanjung ini kami bedakan menjadi 3 zona. Zona perkebunan yang merupakan inti, zona transmigran, dan zona hulu sungai. Zona perkebunan atau zona inti diisi oleh kebun sawit yang langsung dikelola oleh perusahaan. Di sana orang hidup sebagai buruh perkebunan dengan status pekerja tetap di bagian administrasi, logistik, pabrik pengolahan dan mandor kebun, sebagai pekerja kontrak panen, dan sebagai pekerja kontrak perawatan kebun. Mereka tinggal di kampung-kampung perkebunan yang dibangun rapi di setiap afdeling atau divisi kebun. Setiap kampung terhubung jalur jalan makadam ke pusat kebun dan pabrik pengolah minyak, serta jalan tembus ke pasar kecamatan di Tanjung. Ritme hidup di kampung perkebunan diatur oleh jam industri. Jam 6 pagi mulai kerja di kebun hingga jam 2 siang. Walau pada praktiknya banyak yang sudah meninggalkan tempat kerja di kebun menjelang pukul 11 karena terik matahari khatulistiwa yang menyengat. Di kampung perkebunan orang nyaris hidup di pulau tersendiri. Mereka jarang berhubungan dengan orang kampung, masyarakat lokal. Relasi sosial mereka yang utama adalah dengan sesama pekerja perkebunan dan dengan anak yang mukim di kota untuk belajar. Hidup di kampung perusahaan adalah mukim sementara. Setelah pensiun, para pekerja tidak lagi punya hak tinggal di sana. Oleh karena itu, di samping menjaga kelangsungan hidup sehari-hari, para pekerja perkebunan memiliki agenda ekonomi kedua yang tidak kalah seriusnya, yaitu membuat rumah masa depan saat tidak lagi mendapat tempat di kampung perkebunan. Di zona transmigrasi, zona ini dihuni oleh para petani yang mengerjakan kebun sawit milik mereka sendiri, namun dalam ikatan kontrak penjualan hasil ke perusahaan, mereka mengembangkan usaha perkebunan inti rakyat. Para petani ini tinggal di dusun-dusun transmigran yang terletak di tengah kebun sawit dan terhubungkan melalui jalan kebun ke pusat perusahaan di tepi Sungai Kapuas. Dusun transmigran ini semula dirancang ditempati oleh transmigran lokal dari dusun sekitar dan transmigran dari pulau lain dari Jawa, NTT, dan Bali dengan proporsi paruh-paruh. Namun, dari 18 unit dusun yang dirancang, hanya 8 yang hidup. Selebihnya bubar atau tidak pernah berdiri sama sekali, karena transmigran tidak datang dan yang datang tidak tahan tinggal di dusun baru yang miskin fasilitas. Ada pula transmigran yang memang dikenal sebagai tukang transmigrasi. Mereka berpindah dari satu lokasi ke lokasi lain guna menyakap jatah hidup dari pemerintah selama 2 tahun. Setelah jatah hidup selesai, mereka menjual aset pekarangan dan kebun ke petani lain. Tindakan ini banyak menimbulkan perkara dengan petani lokal yang menolak keras tanah moyang mereka dibisniskan oleh pendatang. Datang boleh, tinggal dan tanam pun boleh, tetapi kalau jual tanah kepada orang lain, ya nanti dulu. Orang hidup sebagai petani di atas kebun yang dibagi rata 2 hektar per kakak. Pembagian tanah seluas 2 hektar ini membuka jalan bagi akumulasi dan marginalisasi. Di dusun-dusun transmigran sawit, baik yang di dusun baru maupun di dusun lama, proses akumulasi lahan sawit oleh warga dusun yang kaya mulai berlangsung. Pada saat yang sama, sebagian warga dusun mulai mengalami peminggiran menjadi petani tanpa tanah dan menyakap kehidupan sebagai buruh perawat kebun dan panen di kebun milik kerabat atau tetangga. Proses marginalisasi ini bahkan bisa berlangsung nyaris secara alami.
Petani dengan lahan sawit 2 hektar akan membagi waris kebun kedua atau 3 anak. Hingga pada generasi ketiga luas kebun sawit sudah tidak mencukupi dan tidak memiliki daya ekonomi lagi. Dalam perhitungan para petani, untuk hidup nyaman dari sawit, 1 kakak petani perlu setidaknya 6 hektar atau 3 kapling kebun. Dengan proporsi hasil 1 kapling untuk biaya produksi, 1 kapling untuk biaya hidup, dan 1 kapling untuk pendidikan anak. Upaya pencapaian target ini menimbulkan relasi zero-sum game di kalangan petani. Mereka yang punya daya akumulasi bisa mengapung, dan mereka yang karena berbagai faktor tidak punya daya akumulasi terpinggirkan dan lama-lama akan terbuang dari sektor pertanian. Proses pemecahan lahan melalui waris yang berujung pada eksodus dari pertanian terjadi di semua masyarakat pertanian. Namun di kalangan petani sawit, proses ini diakselerasi oleh kehadiran perusahaan yang mengambil alih lahan dan meredistribusikannya dengan ukuran kecil, hanya 2 hektar per rumah tangga. Di wilayah hulu sungai, orang tinggal di dusun lama yang dibangun mengikuti tradisi, yaitu berada di tepi sungai. Karena sungai merupakan jalur transportasi ke dusun lain dan ke pasar kota. Mereka hidup dalam ekonomi kombinasi antara padi ladang untuk subsistensi, menoreh karet untuk mendapatkan uang tunai, dan 1-2 petani mulai mencoba ekonomi baru menanam sawit. Umumnya, kebun sawit petani hulu sungai kalah produktif dengan kebun sawit transmigran. Karena petani hulu sungai mengalami hambatan pasokan pupuk serta jalan yang baik untuk pengangkutan hasil panen. Dalam beberapa dekade terakhir, ekonomi subsisten padi mulai berkurang dan orang lebih suka menoreh karet yang bisa mendatangkan uang tunai. Berladang yang dalam berbagai kajian etnografi tampil ideal dan harmonis, pada praktiknya merupakan kerja yang berat dan banyak risiko. Sehingga para petani dengan pragmatis mengatakan, lebih enak membeli beras di pangdacing atau di warung daripada menanam beras di ladang. Warga hulu sungai menerima kehadiran perkebunan sawit karena mereka tertarik pada akses jalan perkebunan. Dengan kehadiran jalan ini, akses mereka ke pasar menjadi lebih lancar dan efisien, sehingga harga beras dan bahan pangan lain menjadi lebih murah. Di masa lalu, ketika jalur ke Tanjung hanya melalui sungai, saat kemarau tiba, orang harus berperahu berhari-hari untuk mencapai dan kembali dari pasar. Karena air sungai surut parah. Bulan-bulan menjelang panen ladang, mereka kenang sebagai musim lapar. Secara sosial, hidup di hulu sungai bukan tanpa masalah. Ikatan kekerabatan yang erat dengan berbagai kewajiban sosial yang ketat membuat orang merasa kehilangan privasi, capek mendengar omongan orang. Oleh karena itu, banyak dari mereka yang lebih suka tinggal di pondok yang tersebar di luar kampung untuk mengurus kebun karet. 2 minggu sekali mereka turun ke kampung untuk menengok anak yang sekolah, ikut kebaktian di gereja, sekalian menjual getah karet ke tokeh dan membeli bahan kebutuhan hidup. Namun dibanding dengan di zona perkebunan dan di zona transmigran, relasi sosial antar etnis di hulu sungai lebih harmonis. Di sana berlaku satu pameo, Dayak tukang cangkul, Jawa tukang pikul, Cina tukang kumpul, Melayu tukang dabul. Orang biasa dipanggil berdasar istilah harian yang biasa mereka ucapkan. Orang Sunda disebut sebagai orang kumaha kumehe karena setiap kali bertemu sesamanya, mereka saling menyapa. Kumaha damang, bagaimana keadaanmu, apakah sehat? Orang desa disebut sebagai orang baneda-neda. Orang Ketior dipanggil sebagai orang Baadih-adih, orang Jawa dipanggil sebagai orang Rono Rene, kesana kemari, orang Kancing Bamede-mede. Semua panggilan ini adalah ungkapan keakraban, bukan perendahan, bukan penghinaan. Kehidupan di hulu sungai juga masih menyediakan ruang bagi pemeliharaan tradisi.
Setiap usai musim panen, orang menyelenggarakan gawe dusun dan juga acara pernikahan. Dalam acara ini, sanak saudara, handetolan, kawan datang bertandang untuk makan dan minum dan menari. Tuan rumah menyuguhkan makanan dalam jumlah melimpah. Daging babi untuk tamu Kristen dan Katolik, ayam untuk tamu Muslim. Disuguhkan pula tuak manis dari padi pulut. Hingga hari ini, wilayah di hulu sungai masih didominasi oleh hutan sekunder, kebun karet di bekas ladang, dan hamparan rimba. Namun dari waktu ke waktu, luasannya makin berkurang, digerogoti oleh kebun sawit yang merambat naik ke bukit dari lembah sungai Kapuas di utara dan dari dataran pantai Ketapang di sisi selatan.